Cuma aja Bang itu feedbacknya Bang. Bang Farhan izin share screen. Silakan Hakim Fidra. Ini ayat Quran yang menunjukkan bahwa Nabi Dawud adalah raja. Masih bahas itu, Bang. Udah itu. Udah itu Bang. Udah, Bang Indra. Udah selesai. Oh iya. Selesai. Sekarang nubuatan ngopi. Udah, tapi sangat disayangkan kurang dalam pengertian Muslim terhadap Daud ya. Tidak, Bang. Jadi Padahal begitu banyak. iya. Padahal begitu banyak yang bisa digali dari kehidupan Daud. Justru di Daud, jadi Islam di Daud itu dalam sekali Bang. Paham. Justru ya, tapi sangat sedikit Pak. Yang baik. Ini Pak Maximus, justru umat Muslimnya yang paling memuliakan Daud. Bukan masalah. Kalau di Bible Bapak kan Daud itu zina sama panglima perangnya. Nah, itu sejarah. Sedangkan Muslim Seba. memuliakan. Ya. itu. Jadi bagaimana mungkin seorang yang berpredikat nabi dikatakan nabi, tapi zina kan nggak logis sebenarnya sudah itu udah nggak ngena. Sebentar, gini. Biar fokus. Ini diskusinya ini dulu, topiknya satu dulu. Nanti yang disepakati yang mana. Tapi tadi topik yang diajukan sama Bang Zuma tadi, ya. Silakan Pak Maximus untuk baca dulu, dan kalau memang bersedia dengan topik itu, ya silakan nanti kita lanjut di situ ya. Nanti untuk pembahasan tentang Nabi Daud ini, nanti kita sebagai Pembuka. side opinion aja nanti setelah ini selesai nanti kita bahas lagi di acara serba-serbi ya, gitu aja. Silakan fokus di ayat topik yang diajukan oleh Bang Zuma tadi. Tim AR untuk siap jadi mode ini Timer. Lanjut. Saya yang timer. Maximus itu Februari topik kan? Bukan Pak. Maximus Pak. Oh bukan. Di sini juga ada Pak Agung Nugroho, kalau mau speak up silakan Pak Agung Nugroho. Yang mau berdiskusi itu di room itu yang enak. Beda dedom Agi Farhan. Beda dedom mereka. Oh, nggak apa-apa. Mereka beda, tapi kan Tuhannya sama. Aku lagi nggak video dia. Matius 12 ayat 42. Tuhannya sama. Gimana? Silakan. Ya, Pak Maximus. apa yang mau dibahas? Silakan Bang Zuma untuk premisnya pertama untuk mengajukan topiknya. Silakan. Jadi di Matius 12:42 ini Yesus menubuatkan sosok yang bangkit pada hari penghakiman, di mana sosok ini Yesus sebut dengan sebutan Queen atau Ratu alias Raja dari Selatan. Menurut saudara, siapa oknum yang dimaksud oleh Yesus? Saja Pak. Bisa ditangkap konteksnya Pak Maximus? Iya Pak. Iya, tangkap mengerti. Hanya itu saja. Oke. Iya, topiknya itu ya, nanti bisa melebar, tapi topiknya yang penting apa yang mengerucut ke arah situ, pembuatan itu. Oh. Tapi saya tanya dulu, Bapak udah baca dari ayat sebelumnya, itu kan satu perikop itu, mulai dari ayat 38 sampai 42 udah baca ya Pak ya? Udah. Ya, Pak? Udah. Ya. Temanya apa nih temanya? Kita bahas ini aja. Jadi nanti kita bahas ayatnya, tapi nanti kita bisa melebar satu perikop itu Pak Maximus. Jadi bisa lebih mengeksplor ya topiknya ya. Oke, silakan. Tetapkan soalnya itu bikin judul ini ya. Silakan bikin judul Pak Zul. Nanti kita live kan. Judulnya apa ini? Buat Matius 12:42 gitu ya. Boleh itu. Bagaimana? Nggak jelas suaranya. Siapa yang dimaksud dalam itu Bang Zuma tuh? Siapa yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 12 ayat 42? Bisa tolong ditulis Mas Yuma di chat. Aja. Biar nanti Bang, biar aku tulis. Untuk tim AR siap untuk ini ya. Tolong yang lain di mute ya.
biar Udah, gue kita ya. ini diskusinya biar Tulis dulu ya. Nanti. Siap. Gue buat thumbnailnya nanti yang bagus ini. Oke, bikin thumbnailnya. Kalau mau bikin thumbnail, foto saya tolong dipajang Pak Zul biar terkenal dikit, itu nggak pernah terkenal saya. Boleh. Enggak, bercanda enggak. Action dulu mas. Peace. Oh, enggak, jangan. Ayo dilanjut bang, ayo lanjut. Ayo lanjut bang. Ini live ya? Belum ini masih gue atur dulu. Oh, bentar. Make up dulu. Oh, make up ya, pakai make up. Dibahasin channel punya live. Matius tadi berapa? Matius 12:42 ya? Iya. Iya. Oke, saya nanti buat pembukaan. Oke, sudah live di 3 channel ya? Betul. Belum. Ngobrol santai dulu ya. Ini agak lama. Waktunya bang N 5 menit. 5 menit opening statement, habis itu 3 menit aja. Oke. Di TikTok aja. Siap. Closing yang lainnya. Teman-teman di feedback suara gue. Closing statement 30 jam. Hebat. Siap Bang Juma. Siap. Kalau yang dia nih jurus poletator. Sikat banjul. Itu jurusnya renang ya. Arangin ada. Ya, tengah ramai ya. Digana ya bicara ugi. Ini. Gue nggak ngerti. Angkat tahu ugi. Gimana Pak Zul? Udah. Oke, terima kasih para ikhwan fillah di grup sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini kita warahmatullahi akan diskusi dengan topik yaitu siapa yang dinubuatkan dalam Matius 12 ayat 42 ini. Mari kita simak. Yang dari perwakilan dari pihak Kristen adalah Bapak Maximus dan pihak Muslim adalah guru kita bersama Bang Zuma. Diskusi akan dilakukan sebentar lagi dan akan peraturannya adalah opening statement masing-masing 5 menit, habis itu 3 menit TikTok aja ya, terus closing statement 5 menit ya. Pak peserta diskusi mohon bisa mengerti ya peraturannya. Oke, untuk yang pertama saya persilakan untuk pihak Kristen Bapak Maximus untuk memberikan opening statement untuk menjabarkan Matius 12:42 ini berdasarkan perspektif dari pihak Kristen. Waktu berjalan setelah Pak Maximus berbicara. Silakan Pak. Ya, shalom. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam kenal, Bang Zuma dari Max. Seperti biasa, kalau orang Kristen itu baca ayat ya pasti minimal 1 perikop dulu lah, ya kan? Nah, karena ini 1 perikop LAI, Lembaga Alkitab Indonesia sudah memberi judul Tanda Yunus, ya, itu di Matius 12 ayat 38 sampai 1. Ya, jadi saya ceritakan dulu bahwa kita bisa baca sebetulnya kan. Kalau bisa ditampilkan boleh, tapi kalau enggak saya bacakan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi pada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Nah, jadi maksudnya melihat tanda bahwa Yesus itu Mesias atau bukan gitu kan. Karena umumnya bagi seseorang yang mengaku-ngaku datang dari mana membawa jalan kebenaran itu harus ada tandanya kan. Jadi sebagai verifikasi lah. Gitu kan. Nah, lalu Yesus katakan, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari malam lamanya,
sorry, saya ada demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah ini memang sering dipertanyakan oleh sobat muslim ya, sering diperdebatkan lah, saya juga sering dengar. Nah lalu ayat 41, pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Lalu 42, pada waktu penghakiman Ratu Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Yang saya ingin garis bawahi di ayat 41 dan 42 dikatakan bahwa yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Lalu 42, yang ada di sini lebih besar dari Salomo. Jadi maksudnya Yesus lebih besar dari Yunus dan Salomo. Nah lalu di ayat 42 itu ada tautan atau ayat referensi ya. Kalau kita klik itu berbicara mengenai 2 Raja-Raja 42, 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 10 mengenai kunjungan dari Ratu Sheba. Saya akan bacakan di 1 Raja-Raja 10 ayat 1 saja, saya akan bacakan. Ketika Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, nah ini garis bawah dia, maka datanglah ia hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem yang besar dan seterusnya ya. Jadi dia terus ya katakan silakan 1 menit lebih. Jaringan seperti jaringan Maximus. Waktu tolong dius. Oke, silakan. Nggak apa-apa Pak. Tadi sempat hilang Pak. Nggak apa-apa. Waktu Bapak di pause kok ya. Masih aman waktunya. Silakan dilanjut. Oke, jadi dikatakan di 1 Raja-Raja 10 ayat 1 itu bahwa Ratu negeri Sheba itu datang kepada Salomo untuk melihat hikmat. Iya, tunggu. Di pause dulu waktunya. Oke, silakan Pak Maximus. Sorry ya, ada banyak gangguan. Jadi, jadi Ratu negeri Sheba datang karena nama Tuhan. Jadi dihubungkan oleh Yesus bahwa Ratu negeri Sheba ini juga nanti akan bangkit pada akhir zaman untuk menghukum ya. Itu dulu dari saya. Silakan dijawab dulu oleh sobat muslim. Oke, terima kasih pada pihak Kristen yang diwakili oleh Pak Maximus. Tolong waktu di reset ya. Itu adalah opening statement dari pihak Kristen. Silakan opening statement untuk pihak Muslim yang diwakili oleh guru kita bersama Bang Juma. Silakan Bang Juma, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Bang, saya minta 3 menit aja ya. Oke, nggak apa-apa, 3 menit. Silakan. Baik. Jadi materi diskusi kita pada malam hari ini adalah membicarakan tentang oknum yang dinubuatkan oleh Yesus. Saya katakan ini adalah nubuat karena ini adalah pernyataan yang kemudian dituliskan oleh konon ceritanya adalah saksi bernama Matius, di mana Yesus pada saat itu menceritakan tentang hal yang akan terjadi. Jadi di dalam Perjanjian Lama di situ dikatakan bahwa pada masa kebangkitan itu akan bangkit sosok yang mana sosok ini dikatakan oleh Yesus di hari penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Maksudnya Ratu yang bangkit ini juga akan menghukum orang-orang yang sesaman dengan Yesus. Sebab Ratu ini, kata Yesus, datang dari ujung bumi ya, untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Di terjemahan lama
Di situ dikatakan bahwa pada hari kiamat, ratu dari negeri selatan akan bangkit bersama orang-orang zaman ini yang menuduh mereka, sebab untuk mendengarkan pengajaran Salomo yang bijak, ratu itu membuat perjalanan yang jauh sekali dari ujung bumi. Nah, di terjemahan yang lain dikatakan bahwa ratu dari selatan akan bangkit bersama-sama generasi ini pada hari penghakiman dan akan menghukumnya, karena ia datang dari ujung bumi yang paling luar untuk mendengarkan hikmat Salomo. Pada saat Yesus mengatakan ini, Yesus berada di wilayah Yudea atau di Nazaret, tepatnya di wilayah Palestina, Yerusalem, menunjuk ke arah selatan. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketika Yesus berada di Yerusalem, dia menunjuk ke selatan Yerusalem. Berarti ratu itu bangkitnya nanti dari Yerusalem. Di mana jelas dikatakan di ayat itu bahwa ratu dari selatan itu pasti akan bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi ini, dan dia pasti menghukumnya karena dia kembali dari bagian bumi paling luar. Nah, yang ingin saya tanya kepada Anda, siapapun oknum tersebut, tolong Anda sebutkan oknumnya. Siapa ratu dari selatan yang menunjuk ke arah selatannya Yerusalem, yang dikatakan oleh Yesus sebagai ratu atau queen oleh Yesus? Silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Opening statement sekaligus pertanyaannya, yaitu siapa sebenarnya ratu yang diucapkan oleh Yesus ini yang dari selatan Yerusalem? Silakan Pak Maximus untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Memang sah-sah saja Bapak Zuma tafsirkan ya, tapi sangat jelas bahwa kalau kita buka Wikipedia, sebetulnya Ratu Sheba itu siapa? Ya, di Alkitab sudah ada, cuman penjelasan-penjelasan oleh para ilmuwan menuangkannya dalam Wikipedia supaya kita bisa membacanya. Ya, Ratu Sheba itu dikatakan berasal dari Ethiopia, Pak, itu Pak ya. Jadi tidak ada yang perlu dibahas lebih. Yang pasti itu dari Ethiopia pada zaman Salomo. Jadi ketika Salomo itu dikatakan memiliki hikmat yang dari Tuhan tadi itu, dia tertarik dan datang, ya kan? Sementara dibandingkan zaman Yesus itu udah melakukan ini dan itu, mujizat ini dan itu, ya. Kalau ada orang yang namanya Ratu Sheba, dia pasti akan datang lagi loh Pak, melihat Yesus. Tapi di sini orang-orang Yahudi sendiri kok nggak percaya. Nah itu Pak permasalahannya. Jadi makanya Yesus tegaskan, saya itu lebih besar daripada Salomo, ya kan? Sedangkan Ratu Sheba aja ngelihat Salomo dia datang jauh-jauh, ya kan? Ini Yesus yang lebih besar dari Salomo. Wah, sangat bahaya jika orang-orang mengabaikan begitu saja. Gitu. Jadi kalau Bapak di sini menegaskan Yesus bahwa jangan sepelekan Yesus, gitu loh. Ya. Jadi pada penghakiman itu Ratu Sheba sendiri juga ini kan membuat Yesus, Ratu Sheba akan datang. Yang mana itu Ratu Sheba? Ratu Sheba itu yang datang Pak. Karena pada akhir zaman kan semua orang dibangkitkan kembali Pak. Ya kan? Bukan orang lain ya. Memang Ratu Sheba itu akan datang karena prinsipnya orang-orang percaya kepada Allah, pada Tuhan, ya, pada Yahweh sebelum Yesus itu juga ada jalan keselamatannya Pak. Termasuk kita baca tadi Ratu Negeri Sheba itu percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan ini Yahweh itu di dalam perjanjian lama, gitu Pak. Jadi memang Ratu Sheba itu sendiri berdasarkan ayat ini dia sendiri akan datang menghukum orang-orang itu yang tidak mau percaya kepada Yesus sebagai Mesias itu Pak. Saya rasa itu sangat clear. Jadi bukan siapa-siapa Ratu Sheba itu yang akan datang lagi, karena memang pada hari penghakiman ya semua orang kan dibangkitkan untuk dihakimi Pak. Begitu Pak, kalau saya rasa sangat clear itu. Silakan. Oke, terima kasih Pak Maximus jawabannya ya, bahwa yang dibangkitkan itu nanti pembangkitannya itu ternyata menurut Pak Maximus di akhir ketika hari kebangkitan, bukan ketika saat belum dibangkitkan. Silakan Bang Zuma untuk menanggapi pernyataan dan pertanyaan dari pihak Kristen. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Baik.
Jadi ketika abang ini kaitkan dengan Ratu Sheba ya, dimana kita tahu bahwa itu Ratu Shebanya itu dilahirkan kisaran tahun 900-an lah, 950 sebelum Masehi. Lalu kemudian Yesus di abad pertama itu menceritakan tentang hal yang akan terjadi. Sementara Ratu Sheba itu adalah hal yang sudah terjadi. Oke. Nah, pada saat Yesus mengatakan itu, dia berada di tanah Palestina atau di Yerusalem, menunjuk ke bagian selatan, itulah bagian selatan daripada tanah Yudea atau di Palestina pada saat Yesus mengatakan ucapan itu. Lalu jika dikatakan di situ adalah Ratu Sheba, nah ini yang perlu dipertanyakan. Benarkah Ratu Sheba itu pernah kembali dari bagian bumi paling luar? Karena di situ dikatakan bahwa karena dia, sang ratu dari selatan ini, kembali dari bagian bumi yang paling luar. Artinya, dia dari bumi, terus berangkat ke luar angkasa, lalu kemudian kembali ke bumi. Itu ayatnya sangat jelas seperti itu. Jadi Yesus di sini sangat jelas menerangkan sosok yang pernah meninggalkan bumi lalu kemudian kembali ke bumi. Karena dia kembali dari bagian bumi paling luar. Matius 12 ayat 42, ketika Yesus menerangkan itu, jelas di situ dia menunjuk kepada sosok yang pernah melakukan perjalanan ke luar angkasa lalu kemudian kembali ke bumi. Kalau Anda sebutkan bahwa itu adalah Ratu Sheba, tunjuk dalil yang mendukung itu, bahwa Ratu Sheba akan menghakimi orang-orang yang sesaman dengan Yesus. Kalau ada dalilnya silakan Anda tunjukkan Ratu Sheba itu pernah meninggalkan dunia, kemudian dia kembali ke dunia, lalu kemudian dia juga menghakimi, menghukum orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus kelak. Kalau ada dalil pendukungnya, silakan Anda tunjukkan kepada kita supaya kita tak paham betul bahwa oknum yang dimaksud oleh Yesus di situ adalah Ratu Sheba, dalam arti kata oknum di luar daripada Yesus, dan oknum ini ternyata bangkit layaknya Yesus, menghakimi layaknya Yesus. Silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Untuk pembuktiannya sesuai seharusnya dengan textual proof juga dengan ayat yang mengatakan bahwa itu adalah ditujukan kepada Ratu Sheba. Silakan Pak Maximus untuk menjawab ini bahwa itu adalah benar-benar Ratu Sheba yang ditunjuk ayat itu dan dengan dalil-dalil pendukungnya. Silakan waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Pak Maximus. Silakan Pak. Halo? Mute Pak tadi, mute-nya nggak dihidupin. Oke. Ini Pak ya, sudah tertangkap konteksnya Pak ya? Sudah, sangat jelas. Oke, silakan Pak Maximus, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi sangat jelas Pak sebetulnya bahwa Ratu Sheba itu kan sudah mati. Ya kan? Kalau mati ini kan meninggalkan dunia, Pak. Iya kan? Nah, lalu nanti datang di dunia lain itu kan? Loh, Pak. Jadi, kalau Bapak artikan begitu bisa, yaitu berarti artinya nanti sudah pindah dari dunia ini sekarang ke dunia alam kubur, ya kan? Lalu kembali lagi kan? Itu kalau Bapak ngerjain itu bisa juga kan maksudnya. Ya, karena ini kan berkaitan dengan ayat sebelumnya, Pak. Ya kan? Bahkan Yunus orang Niniwe dikatakan juga akan menghukum karena Yunus Niniwe itu juga orang yang sudah mati, ya kan? Akan datang juga di hari penghakiman, ya baik Sheba, ya kan? Ratu negeri Sheba. Terus tadi Bapak bilang masalah selatan, yaitu Ethiopia itu posisinya di selatan, gitu loh Pak, di selatan dari ya Palestina katakanlah demikian. Jadi saya rasa pertanyaan Bapak sudah bisa dijawab dua-duanya oleh saya. Ya Ratu Sheba yang dimaksud ya Ratu Selatan itu Ratu Sheba yang datang pada saat itu.
dan dia sudah mati dan kelak di hari penghakiman dia akan menghukum. Artinya gini, menghukum itu ada contohnya loh. Dulu di zaman dulu seperti saya tadi bilang, ada orang melihat hikmah Salomo dibawa percaya kepada Yahweh, padahal dia awalnya bukan pengikut Tuhan. Tapi ketika dia melihat Salomo, dia begitu terkesima dengan hikmahnya, dia pun menjadi pemuja atau penyembah Yahweh. Demikian juga orang Niniwe. Ketika Yunus datang, Niniwe itu bukan orang Yahudi. Itu Niniwe itu ya bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Yunus datang ke sana untuk menobatkan mereka dan mereka bertobat gitu loh. Makanya saya katakan saya lebih besar daripada Yunus, saya lebih besar daripada Salomo. Jadi kalian nanti kelak akan melihat perbandingan ini dan kalian akan dihukum gitu. Jadi kesimpulannya dua pertanyaan Bapak itu sudah saya jawab. Yang Ratu dari Seba itu, Ratu Selatan itu Ratu dari Seba. Yang dari dunia Bapak yang udah pindah lagi nanti kembali lagi ya itu ya udah bangkit lagi. Itu loh Pak, bukan berbicara masalah negara atau lain sebagainya. Saya rasa sangat mudah itu menjawabnya. Itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Maximus. Pak Maximus masih tegas dan pendirian bahwa ratu yang dimaksud dari selatan Yerusalem itu adalah atau Yudea adalah Ratu Seba. Silakan untuk Bang Zuma untuk mengerucutkan atau untuk menajamkan lagi pemahaman topik ini ayat Matius 12:42. Silakan Bang Zuma, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Baik. Jadi ketika Yesus mengatakan dalil ini, ya, Yesus berada di wilayah Palestina. Dan Palestina itu ketika ditunjuk ke arah selatan, maka di sana akan merujuk kepada tanah Mekah. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang kalau Anda merujuk kepada Ratu Seba itu tidak lebih besar daripada Salomo. Kita tidak tahu kerajaan Seba itu yang mana dan apa kaitannya secara agama, secara akidah, secara keberlangsungan ajaran agama Yudaism dengan kerajaan Seba atau Ratu Seba saat ini. Sementara di dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa karena dia kembali dari bagian bumi paling luar. Ratu Seba, kalau yang Anda maksud yang hidup di tahun 960-an sebelum Masehi itu tidak kena. Karena Ratu Seba ini tidak pernah keluar ke angkasa, nggak pernah. Sementara dalilnya sangat nyata di situ dikatakan. Andai saja New Testament semenjak dulu telah ditulis lengkap menurut ayat yang sebenarnya, maka jelas ya, ketika Yesus mengatakan Ratu dari Selatan, ya, Ratu dari Selatan, itu berarti dia menunjuk ke arah Mekah. Karena kenapa? Karena jelas bahwa tempat berdirinya Yesus itu berada di utara dari tanah Mekah itu sendiri. Nah, jelas ini merujuk kepada kerajaan yang ada dari selatan. Kerajaan dari selatan itu jelas adalah kerajaan yang ada di Mekah. Gitu loh. Nah, kalau misalnya Anda tetap mengatakan tidak, itu adalah Ratu Seba, tunjuk dalil yang menyatakan bahwa Ratu Seba itu pernah keluar angkasa, lalu kemudian dia kembali. Karena di sini jelas dikatakan dia keluar, dia datang dan kembali dari bagian bumi paling luar mendengarkan kebijakan Salomo. Dan ketahuilah bahwa yang lebih besar daripadanya, yang lebih besar dari Salomo ada di sini, kata Yesus. Dan ini bercerita tentang hari kebangkitan. Siapa kelak yang nantinya akan menghakimi orang-orang yang nyata pada hari ini kita sudah lihat, beliau sudah menghakimi bahwa orang ini adalah kufur, orang ini adalah kafir, orang ini adalah ingkar, orang ini adalah dan lain sebagainya. Itu sudah nyata. Kalau Seba, Ratu Seba, hilang dia. Kita nggak tahu kemana rimbanya. Bahkan ini masih tanda tanya besar. Dan itu tidak kena sama sekali dengan nubuatan Yesus. Silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Jadi konteksnya kalau saya rangkum adalah oknum ini adalah pernah meninggalkan bumi bagian luar, artinya keluar angkasa, dan
dia lebih besar dari Salomo. Setahu saya Ratu Seba bukan lebih besar daripada Salomo, bahkan ceritanya terputus dari garis besar apa yang dipahami sebagai Salomo adalah raja yang luar biasa. Silakan untuk menanggapi atau mengkanter pernyataan dari pihak Muslim, Pak Maximus. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Akhirnya saya paham yang Bapak maksudkan itu ke Nabi Muhammad ya Pak ya. Ya itu sah saja Bapak karena memang ya Bapak kan Muslim, bisa mungkin ayat apapun nyerempet-nyerempet sedikit ya arahnya ke sana ya. Itu sah-sah saja. Cuman sayangnya ya memang Bapak kurang referensi seperti tadi masalah Raja Daud pun Bapak ini kurang referensi bahwa dia adalah raja. Jadi di Alkitab itu referensi sangat jelas. Ada kalau Bapak satu raja-raja satu itu dengan Ratu Negeri Sheba. Ya. Jadi saya sudah bilang bahwa ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar Salomo berhubung dengan nama Tuhan, makanya kan jadi dihubungkan Salomo karena Tuhan, ya kan, dia hebat, ya, maka dia tertarik datang dari negeri dia, ya, gitu. Lalu setelah sekian lama dia menguji dan lain sebagainya, ratu itu perempuan loh Pak, ya. Jadi perempuan ini Pak, bukan laki-laki ya. Jadi Ratu Sheba itu kaya raya, Bapak baca di ayat ke 1 Raja-Raja 1 ayat ke 10, dia katanya lalu diberikanlah kepada raja 120 talenta emas. Wah itu udah berapa miliar Pak, triliunan kali ya. Jadi dia sangat kaya Pak. Ya, jadi sangat disayangkan bahwa di kepercayaan Bapak itu kurang ada sejarahnya gitu, mengerti hal-hal yang penting ya. Kenapa penting? Karena Yesus pun mengkaji dari kitab perjanjian lama, apa yang Yesus katakan itu bersumbernya dari perjanjian lama itu mengenai Yunus, Sheba dan lain sebagainya, ya kan? Jadi, dan Bapak bilang di luar bumi, kalau di luar bumi, maka itu bukan di luar bumi, masih di dalam bumi ya kalau masalah itu. Terus saya untuk mematahkan argumen Bapak ya. Jadi ya itu sah-sah saja, tapi alangkah baiknya kita menerima apa yang tertulis gitu, karena memang kebangkitan itu memang berbicara mengenai masa yang akan datang. Dan akan datang Ratu Sheba, kan bukan hanya Sheba disebutkan Pak, bukan Ratu saja, tapi Yunus pun ada, anyway ada juga di atas itu Pak. Jadi kita dari sangat clear, kita tidak mau keluar dari ini ayatnya juga ada, referensinya juga ada. Jadi saya rasa ya sah-sah saja Bapak untuk mengarahkan itu kepada Nabi Muhammad ya, tapi di sini ratu perempuan gitu Pak. Ya, itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Maximus. Oke, terima kasih dan masih ke Ratu Sheba ya, dari ayat tersebut ditujukan kepada Ratu Sheba. Silakan Bang Zuma untuk mengkantornya pernyataan tersebut waktu berjalan setelah Bang Zuma berbicara. Silakan. Oke. Baik, yang perlu dipahami di sini, kalau kita saudara merujuk kepada kerajaan Sheba, itu sangat jelas bahwa letaknya itu berada di utara Ethiopia. Sementara Yesus dengan tegas mengatakan di dalil ini, dia terangkan bahwa queen ya, atau raja atau ratu dari selatan itu pasti akan bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi ini. Lalu kemudian, kalau Anda merujuk itu adalah Ratu Sheba, apa kaitannya dengan orang-orang yang hidup di zaman Yesus? Kenapa Ratu Sheba yang harus menghakimi dan menghukum orang-orang yang melanggar dan tidak mengikuti ajaran Yesus? Ini kan jelas bahwa di hari kebangkitan, Ratu dari Selatan, di situ tidak diterangkan bahwa itu adalah Ratu Sheba, hanya dikatakan Ratu dari Selatan. Artinya dia adalah pemimpin, dia adalah raja. Ya, dari selatan pasti akan bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi ini. Artinya orang ini akan bangkit mengadili orang-orang yang sesaman dengan Yesus. Dan dikatakan dan dia pasti menghukumnya. Kalau dia adalah Ratu Sheba, apa kaitannya? Tidak ada hubungannya. Lalu kemudian di ayat itu dikatakan karena
ratu dari selatan ini kembali dari bagian bumi paling luar. Nah, kalau Anda mengatakan hanya di bagian bumi paling luar itu di mana? Lalu kemudian dikatakan, dan dia mendengarkan kebijakan Salomo. Dan ketahuilah bahwa dia lebih besar daripada Salomo dan dia ada di sini, kata Yesus. Itu ceritanya pada masa kebangkitan. Nah, kalau dia adalah Ratu Seba, apa kaitannya? Ratu Seba tidak membawa perintah Tuhan. Dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang rasul, dan dia tidak mengajarkan tentang apa-apa yang berkaitan dengan apa yang diajarkan oleh para nabi. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa tidak, dia itu adalah Ratu Seba, tidak, mana dalil yang mendukung itu? Kalau ini sangat jelas. Pertama, menunjuk kepada wilayah selatan daripada tanah Yudea. Kedua, dia akan bangkit menghakimi orang-orang yang hidup sesaman dengan Yesus. Ketiga, dia kembali dari bagian bumi yang paling luar. Artinya dia pernah melakukan perjalanan ke luar angkasa. Ini tidak memenuhi syarat oleh Ratu Seba kalau dia yang Anda maksud. Karena itulah saya mengatakan kepada Anda, kalau ada dalil pendukungnya bahwa Ratu Seba itu pernah melakukan perjalanan luar angkasa, silakan Anda tunjukkan. Kalau tidak ada, berarti apa yang saya katakan tadi, Yesus menerangkan tentang lahirnya seorang pemimpin, seorang raja yang besar dari selatan, dan dia adalah Muhammad SAW. Oke, terima kasih Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Pak Maximus, tadi saya rangkum ya, konteksnya adalah dari tadi itu adalah wilayah. Bang Zuma sudah menunjukkan sebuah wilayah secara detail bahwa arah selatan adalah Mekah, karena Ethiopia itu adalah utara daripada Judea. Terus dari timing waktu bahwa di zamannya Yesus, kan di hari kebangkitan atau setelah kita meninggal. Silakan Pak Maximus untuk memberi bantahan, kalau bisa seperti yang diminta dari pihak Muslim beserta dalil-dalilnya. Silakan, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Baik, ya saya kembangkan ya Pak. Saya rasa ada yang tadi jawab, saya akan kembangkan. Jadi Ratu Sheba itu kan sudah menjumpai Salomo kan ya Pak. Ratu Selatan itu sudah menjumpai Salomo. Lalu dia kan kembali ke negeri asalnya Sheba di Ethiopia, ya kan. Mari kita buka di Kisah Para Rasul 8 ayat 27 di Perjanjian Baru ya Pak. Saya akan bacakan karena di sini timer ya, saya akan bacakan. Kisah Rasul 8 ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus, ya. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ya. Sekarang orang itu dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Ya, singkat cerita, Filipus menjelaskannya kepada bendahara tadi ya. Jadi, Ratu Negeri Sheba itu setelah pulang, tentu dia ada yang diambil dari Salomo, yaitu tentang peribadatannya kepada Tuhan. Karena itu, kalau Bapak tidak mengenal Ratu Sheba sangat disayangkan. Karena di Ethiopia itu, bahkan sampai sekarang, banyak orang yang percaya pada Yesus Kristus, gitu Pak. Jadi dampak dari perjumpaan Ratu Sheba itu, dia dengan Salomo, dia pulang dan memberitakan Tuhan lah, begitu, sehingga sampai generasi-generasi selanjutnya mereka juga mengenal Tuhan, seperti kita baca di sini, bendahara Ratu Negeri Ethiopia kan. Jadi ternyata pemerintahan di Ethiopia itu adalah ratu, gitu kan, perempuan ya, bukan raja. Jadi artinya bahwa kalau Bapak tanyakan tadi ya, apa pengaruhnya, ya itu tadi Pak, bahkan orang yang jauh aja melihat Salomo bisa bertobat gitu kan.
Nah, ini yang ada di sini lebih besar dari Salomo, maksudnya Yesus, maksudnya yang lebih besar dari Salomo, Pak. Maksudnya yang lebih besar dari Salomo, yang lebih besar dari Yunus adalah Yesus. Itu maksudnya, Pak. Kalau Bapak tadi kayaknya kurang nyambung, saya rasa. Jadi makanya nanti Ratu Negeri Ethiopia gitu kan, Sheba, Yunus dan lain-lain akan menghukum, dalam arti dalam penghakiman kan ada saksi. Kalau di penghakiman itu kan ada saksinya, Pak. Di hakim ini lihat nih, saksi ahli ini gini kan, dia begini, kamu kok begini, halnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Maximus. Supaya clear ya. Oke, maaf waktunya habis, nanti bisa diperdalam lagi waktu berikutnya. Silakan dari Bang Zuma. Jadi kalau dari Pak Maximus yang saya tangkap adalah bab nubuat ini adalah untuk Yesus ya. Jadi silakan Bang Zuma untuk mengkantar pernyataan tersebut, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Jadi gini, saya memang beberapa kali berdialog dengan pendeta. Baru kali ini saya berdebat dengan sahabat Kristen yang mengatakan bahwa itu adalah nubuat untuk Ratu Sheba. Meskipun ujung-ujungnya terselip bahwa ternyata Yesus yang ingin dijadikan sebagai orang yang lebih besar dari Salomo. Jadi semakin kacau nantinya. Nah, kalau kita melihat terjemahan lama, terjemahan baru, itu tidak ada Ratu Sheba di ayat ini. Kalau kita berbicara mengenai perikop, ini bercerita tentang tanda Yunus. Lebih nggak nyambung lagi ke Ratu Sheba. Ratu Shebanya nanti muncul, nanti di ayat-ayat ini telah mengalami perubahan-perubahan, kemudian ada muncul Ratu Sheba. Kalau saya mengatakan ratu, itu hanya karena berdasar kepada terjemahan bahasa Inggris, Pak. Ya, di situ menggunakan kata queen, di mana kita tahu bahwa Yesus itu senantiasa menggunakan istilah-istilah yang merupakan sebuah bahasa-bahasa hiasan untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya masih samar-samar. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, ketika dikatakan bahwa Ratu dari Selatan itu, Yesus nyata berada di tanah Yudea. Berarti dia merujuk kepada arah selatan. Arah selatan itu jelas merujuk kepada Mekah, karena di sana akan lahir kerajaan. Dan kerajaan itu besar. Begitu muncul pemimpin yang ada di sana, itu kemudian menghakimi, menghukum orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus, yang menuhankan Yesus. Berarti dari situ saja sudah menggenapi nubuatan ini. Lalu kemudian karena dia kembali dari bagian bumi paling luar, artinya hanya satu manusia yang bisa didudukkan yang cocok dengan nubuatan ini. Kalau Anda mengatakan itu adalah Ratu Sheba, tunjuk dalilnya. Apa yang Sheba lakukan sampai dia itu Anda katakan cocok untuk sebagai Ratu dari Selatan. Tapi ujung-ujungnya Anda mengatakan bahwa beliau dari luar bagian bumi yang paling luar mendengarkan kebijakan Salomo, dan ketahuilah yang lebih besar daripada Salomo itu ada di sini. Lagi-lagi Anda merujuk kepada Yesus. Sementara ini adalah bercerita tentang nubuatan, di mana oknum yang dimaksud di sini adalah sosok pemimpin atau raja besar yang berasal dari selatan. Itu. Nah, ini saudara belum membuktikan bahwa yang dimaksud di sini adalah Ratu Sheba. Anda belum bisa memberikan dalil bahwa Sheba itu pernah melakukan perjalanan jauh ke luar angkasa. Karena itulah bahwa saya berani mengatakan bahwa dalil ini jelas digenapi oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan kisah Isra Mi'rajnya. Kasih. Terima kasih Pak Bang Zuma. Itu ada yang noise kayaknya. Yusakuta Pea noise. Boleh saya kasih pandangan? Sebentar Bang Yusak, karena ini adalah aturan, nanti saya Anda beri waktu ya, sebentar ya, minta maaf ya, karena ini aturan dulu ya. Nanti saya kasih waktu ya, ditunggu aja dulu. Oke Pak Maximus, untuk siap untuk mengkantar pernyataan dari Bang Zuma, karena di situ jelas bahwa itu akan paradoks sekali kalau memang itu adalah untuk Ratu Sheba. Silakan, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Ya, kelihatannya Bapak tadi moderator juga salah menyimpulkan tadi ya. Yang saya bilang yang datang itu Ratu Sheba gitu kan, bukan Yesus. Yesus itu yang hakimnya, Pak. Artinya gini, sorry biar nggak pusing ya.
tadi dari awal saya udah cerita bahwa ketika orang Yahudi minta tanda, ya kan, lalu Yesus bandingkan dengan Nabi Yunus dan Sheba, gitu loh. Jadi Yesus itu lebih besar dari Yunus dan dari Salomo, gitu Pak, ya kan. Dan nanti Ratu Sheba akan datang, ya memang di kebangkitan orang mati kan semua pada bangkit, ya kan. Yang disebut raja atau ratu ya tentu Ratu Sheba Pak, Ratu Ethiopia, karena memang dia memang ratu, jangan Bapak kiasan lagi. Kalau Nabi Muhammad kan memang bukan raja atau ratu, dia kan nabi menurut Muslim, gitu loh. Jadi jangan dipaksakan. Lalu yang di selatan itu ya memang Ethiopia itu di daerah selatan, di bagian selatan daripada Israel, itulah gitu ya Pak. Jangan ke Mekah. Jadi saya rasa sih Bapak dari tadi mungkin diskusi Bapak sebelumnya dengan pendeta yang lain, Bapak berkata tadi itu ya tidak seperti ini penjelasannya, ya itu mungkin beda ya Pak. Kalau saya berdasarkan Alkitab ini, Yesus katakan bahwa nanti Ratu Negeri Selatan yang pernah menemui Salomo, ya, yang pernah menemui Salomo itu ya Ratu Negeri Sheba, itu loh Pak, bukan Nabi Muhammad, ya kan Pak. Jadi saya rasa Bapak terlalu maksakan. Lalu yang pernah keluar angkasa, saya jadi bingung soalnya keluar angkasa ini buat apa gitu. Kalau maksudnya kalau Bapak memaksakan tadi keluar, ya udah matilah gitu, udah keluar dari bumi, mati lalu balik lagi, oke saya ikutin yang Bapak gitu. Tapi artinya sejarahnya itu udah Ratu Sheba itu saya udah jelaskan juga tadi ke Bapak, peranannya dia setelah dia pulang ya untuk memberitakan tentang Tuhan kepada bangsanya di Ethiopia itu, di Sheba itu yang Sheba itu adalah nama kuno Pak, nama kuno sebelum ada Ethiopia. Lalu di perjanjian baru dikatakan itu. Nah, itu Pak. Jadi di zaman perjanjian lama juga udah ada Ethiopia sih, cuma maksudnya tadi saya udah bacakan ke Bapak kisah Sida atau bendahara dari Ratu Ethiopia yang juga dibawa kepada Yesus Kristus Pak. Jadi Bapak tadi mengatakan manusia yang menyembah Yesus akan dihukum, bukan, salah. Justru kebalikannya Pak, mereka orang Yahudi itu tidak mau percaya Yesus, padahal Yesus itu lebih besar daripada Salomo dan Yunus, gitu loh Pak. Jadi ya saya sih berharap melalui diskusi ini juga Bapak pemikirannya terbuka, jangan memaksakan pikiran Bapak. Ini kan Alkitabnya Alkitab kita Pak, kami yang lebih memahami, bukan Bapak, gitu loh. Saya rasa itu dulu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Maximus penjelasannya ya. Ini waktu 3 menit terakhir buat dan semua. Nah, di sini closing statement, persiapan Pak Maximus untuk closing statement di sini ya. Karena kayaknya topiknya stagnan, tidak mengerucut ya. Silakan Bang Zuma untuk mempertajam lagi penjabarannya tentang nubuatan Matius 12:42 ini. Silakan Bang Zuma, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, jadi ketika Anda mengatakan bahwa itu kami berasumsi tidak menggunakan dalil, justru Anda tidak bisa menunjukkan bahwa dalil yang dikatakan oleh ayat yang ada di dalam Matius 12 ayat 42 itu adalah oknum yang pernah melakukan perjalanan. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa Yesus yang akan menghakimi. Di sini nyata dikatakan di ayat ini bahwa Ratu dari Selatan itu akan bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi ini. Dan Ratu Selatan inilah pasti yang menghukumnya, bukan Yesus. Bukan Yesus yang menghakiminya. Namun di dalam Matius 12 ayat 42 ini bukan menjadi pokok persoalan tentang Yesus lebih besar atau Salomo lebih besar. Bukan itu. Bukan itu. Karena bagaimanapun Anda ingin membesar-besarkan Yesus, nyatanya dia besar di mana? Sebagai apa dia jadi besar? Yang membesar-besarkan itu kan hanya sahabat-sahabat Kristen. Faktanya nggak ada tuh. Salomo jauh lebih besar daripada Yesus. Apalagi kalau kita bercerita tentang Yeremia, bercerita tentang Lukas 1 ayat 32, itu sangat bertentangan dengan Yeremia 36 ayat 30. Kaitannya dengan apakah benar Yesus itu bisa duduk sebagai penerus daripada tahta Daud, itu tidak ada. Jadi yang ingin disampaikan oleh Yesus di dalam Matius 12 ayat 42 ini adalah pengakuan Yesus tentang kebenaran yang
yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang perjalanannya yang Islam sebut dengan Isra Mi'raj. Karena hanya dia yang pernah melakukan perjalanan dari bumi ke luar angkasa, kemudian dari luar angkasa kembali ke bumi. Nah, jadi yang diperbincangkan oleh Yesus dalam Matius 12:42 itu adalah pengakuan daripada gospel itu sendiri atas Isra Mi'raj yang dikiaskan sebagai queen atau selaku queen dari selatan. Nah, ini yang perlu dipahami. Lalu dikatakan juga bahwa ratu itu pasti bangkit dengan peradilan dan menghukum generasinya, yaitu generasi Bani Israel yang diberi peringatan oleh Yesus, tetapi tetap aja membangkang terhadap pengajaran Yesus. Dan itu bukan Ratu Seba. Hanya Muhammad yang kemudian menghakimi orang-orang yang tidak mengakui kenabian daripada Yesus itu sendiri. Bukan Ratu Seba. Ratu Seba tidak pernah menghakimi generasi yang hidup dengan ajaran-ajaran yang hidup berasal daripada zamannya Nabi Isa atau Yesus. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Zuma atas kata-katanya dan jawabannya. Sekarang waktunya untuk closing statement. Tolong timer di waktu 5 menit ya. Oke, terima kasih timer. Oke, Pak Maximus, ini closing statement waktu Anda. Tolong lebih dikerucutkan dan lebih secara spesifik menyebutkan ayat tersebut adalah Ratu Seba. Kalau bisa dengan dalil-dalil yang tertulis yang menguatkan bahwa itu adalah Ratu Seba. Silakan, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Ya, sebenarnya kadang manusia itu gitu, udah tertulis ditanya lagi gitu ya. Padahal yang tertulis itu sangat jelas. Saya akan bacakan sekali lagi ya Pak ya, dari Matius 12 ayat 42 ya. Pada waktu penghakiman, ya penghakimannya maksudnya berarti nanti hari yang akan datang, ketika Bapak kan meyakini juga bahwa Isa Al-Masih itu akan menghakimi ya, Imam Mahdi ya. Oke lah gitu. Ya, ratu dari negeri selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan akan menghukumnya juga. Titik ya kan. Lalu sebab ratu negeri selatan ini datang dari ujung bumi untuk mendengar, ya kan. Berarti yang datang dari ujung bumi, maksudnya ujung, kenapa disebut ujung bumi, berarti yang jauh lah kan. Cuman itu kan perjalanan jarak 5-10 km atau 100 km aja bisa berhari-hari kan Pak. Maka di ujung bumi itu dikatakan begitu ya. Jadi ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Siapa itu ya Ratu Seba ini? Yang penjelasan kan ini ayat 42 itu kan ada 2 kalimat ya kan. Kalimat pertama dan kalimat kedua. Dikatakan ratu negeri selatan akan bangkit. Nah, kalimat kedua, ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan di sini yang menjumpai Salomo siapa ya? Ratu negeri Seba. Gitu loh. Jadi jangan Bapak seolah-olah nggak ada dalilnya. Ini dalilnya sangat jelas. Justru berangkat dari sini dalilnya. Dalil mana lagi? Kita klik di sini, kalau di Alkitab itu kan ada ayat paralelnya, ya kan? Kita klik di situ, baru masuk kepada kitab 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 10. Kisah di mana saya akan bacakan lagi. Ketika Ratu Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubungan dengan nama Tuhan, ya kan? Jadi yang menarik itu adalah nama Tuhan. Kalau hanya manusianya doang mungkin ya manusia agak datang dan berganti ya Pak. Ya. Tapi di sini sangat clear dikatakan berhubung dengan nama Tuhan gitu. Dan saya sudah jelaskan tadi bahwa Ratu negeri Seba setelah melihat itu dia mempersembahkan berapa talenta emas yang nilainya triliunan ya, saya bilang tadi. Kembali ke negerinya, dia mengajarkan gitu loh. Ya kan? Jadi Ratu negeri Seba ya. Lalu juga Yunus tadi saya akan simpulkan. Yesus sampai mengulang 2 kali loh Pak dikatakan. Yesus katakan di ayat 41 sudah dikatakan, ya kan? Coba saya akan bacakan. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, ya kan? Setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Siapa itu? Yesus, ya. Jadi kalau Bapak tanya gimana hebatnya Yesus, luar biasa Yesus ya, mungkin Bapak nggak tahu, tapi kalau orang berdoa dalam nama Yesus, orang sakit pun bisa sembuh. Sampai sekarang pun di belahan dunia manapun yang percaya pada Tuhan Yesus, nama itu sangat luar biasa gitu. Jadi kalau Bapak
mengecilkan nama Yesus ya mungkin karena Bapak tidak beriman kepada Yesus gitu kan. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang ini kan kalau kita baca di YouTube itu misalnya di Yusuf Manubulu ya kan banyak itu yang orang-orang bertobat itu karena nama Yesus, mengalami kesembuhan dan lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan hanya orang Kristen yang mengagungkan nama Yesus itu salah besar gitu Pak. Jadi justru kesempatan ini kami sebagai orang Kristen juga ingin menyampaikan Injil itu kepada Bapak dan semua pendengar. Ya, melalui bacaan ini terima kasih Bapak sudah ajukan di sini, dan dari ayat ini kita melihat bahwa ya pada hari penghakiman nanti setiap orang akan terbukti pada waktunya siapa itu Yesus. Jadi saya sangat berharap, terima kasih untuk debat yang sangat baik ini. Saya juga akan menangkap poin Bapak, akan menggalinya, tapi sangat lemah ya sepertinya argumen Bapak tentang Nabi Muhammad yang akan didebatkan ini sangat lemah sih. Tapi oke lah, itu sebagai catatan bagi saya. Saya juga nggak nyangka bahwa Bapak akan mengarahkannya ke sana gitu. Karena bagi di ayat ini dalil-dalilnya sudah sangat jelas, bahkan saya sudah mengembangkannya tadi, termasuk kepada di kisah para rasul tadi gitu Pak. Jadi terima kasih. Mungkin nanti akan dilanjutkan kepada saudara-saudara saya yang Kristen untuk menjelaskannya kepada Bapak. Jadi intinya Ratu Negeri Seba itu yaitu Ratu Selatan itu Ratu Negeri Seba yang akan pada hari kebangkitan akan menghukum, dalam arti menghukum itu sebagai perbandingan. Ini loh, saya aja datang dari jauh-jauh mendengar hikmat Tuhan, percaya pada Yesus. Ini kamu sendiri melihat Yesus melakukan mujizat dan pengajaran, kok kamu nggak percaya? Nah itu Pak. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Maximus, closing statement-nya ya sangat menarik sekali pemahaman Bapak tentang 12:40 Matius ini. Silakan untuk Bang Juma untuk melakukan closing statement, waktu 5 menit, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Baik. Jadi di terjemahan 1985 di situ dikatakan ratu itu membuat perjalanan yang sangat jauh sekali. Jadi kalau Anda mengatakan tadi hanya 10 kilo dari jarak jauh, itu tidak. Karena di dalil yang terjemahan lamanya pun dikatakan bahwa sebab dia kembali dari bumi yang paling luar. Itu terjemahan yang menurut saya lebih akurat. Karena dia tidak berasal daripada karya Lembaga Alkitab Indonesia. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa itu adalah Ratu Seba, itu Anda sudah membuktikan dengan terang bahwa ternyata bukan cuma Yesus yang akan menghakimi di hari kebangkitan, tetapi ada sosok lain yang akan menghakimi. Nah sekarang kalau Anda mengatakan bahwa pada waktu penghakiman Ratu dari Selatan itu bangkit bersama dengan angkatan yang ada pada zaman Yesus, lalu kemudian dia turut malah menghukum orang-orang yang hidup pada zaman Yesus, itu menandakan bahwa ada oknum lain yang sama pekerjaannya dengan Yesus. Nah lalu kemudian Anda mengatakan bahwa orang ini keluar dari angkasa luar untuk mendengarkan hikmat Salomo. Yang dimaksud dengan hikmat Salomo itu salah satunya coba Anda baca di Amsal 8. Hikmat Salomo itu adalah pengajaran-pengajaran tentang apa yang Allah inginkan, yang Allah inginkan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Coba Anda baca bagaimana kemudian wejangan hikmat yang ada di Amsal 8 itu, dan itu semua digenapi oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang hukum-hukum, tentang syariat-syariat, tentang aturan-aturan Tuhan. Tidak diajarkan oleh Seba yang Anda katakan tadi. Sementara orang ini dikatakan dari ujung bumi paling luar mendengarkan hikmat Salomo. Tetapi itu Seba tidak melakukan itu. Yang melakukan itu hanya oknum yang datang dari selatan, ya, dan itu adalah tanah Mekah. Kalau Anda menolaknya ya sah-sah saja Anda menolaknya karena memang kan Anda tidak mengimani. Tetapi yang paling penting Anda ketahui di sini bahwa kebenaran tentang Isra Mi'raj itu diterangkan di dalam nubuatannya Yesus. Sengaja saya angkat materi ini. Mungkin teman-teman menganggap bahwa ini materi yang tidak asik untuk diperbincangkan. Tetapi minimal pendeta Sopan Sembiring yang mengatakan bahwa Ratu dari Selatan itu adalah Yesus. Kemudian pendeta-pendeta yang lain mengatakan dia adalah Yesus. Malam ini mereka terbantahkan dengan anggapan Anda yang mengatakan bahwa yang dimaksud di situ adalah justru Ratu Seba. Sementara baik Ratu Seba maupun Yesus itu tidak menduduki untuk menggenapi nubuatan ini.
Karena pada saat Yesus mengatakan dia berada di tanah Yudea, menunjuk ke arah selatan. Di arah selatan itu, karena ini yang berbicara nubuatan, adanya hanya kerajaan yang ada di Arab Saudi. Dan seorang pemimpin yang lebih besar hukum-hukumnya daripada Salomo itu hanyalah Rasulullah Muhammad SAW. Salomo pengikutnya nggak ada, Seba pengikutnya nggak ada. Sementara yang kita tahu bahwa yang dimaksud oleh Yesus di situ pasti akan bangkit dalam hal pengadilan dengan generasi ini. Dan dia pasti menghukumnya. Itu. Dan dia pasti menghukumnya. Karena kenapa? Karena dia kembali dari bagian bumi paling luar. Ini nyata di dalam dalil ini. Bahwa oknum yang dimaksud oleh Yesus sebagai hakim yang akan bangkit menghakimi orang-orang yang sesama dengan Yesus. Itu dia kembali dari bagian bumi paling luar. Dalilnya ada, nyata. Baik Yesus tidak pernah mengalami, siapa lagi? Seba tidak pernah mengalami. Yang mengalami itu hanyalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu dikenal di dalam ajaran agama Islam sebagai Isra dan Mi'raj. Yang Anda gunakan adalah terjemahan lama, terjemahan baru. Di mana terjemahan yang Anda gunakan itu tidak sesuai dengan original teksnya. Itu yang mesti Anda pahami di sini. Nah, kalau Anda mengatakan ini berbicara mengenai tanda Yunus, lebih parah lagi nanti. Karena tanda Yunus itu tidak ada kaitannya, tidak ada kesamaannya dengan tanda yang diberikan oleh Yesus yang diimani oleh orang Kristen sebagai orang yang mati 3 hari kemudian bangkit di hari ketiga. Yunus tidak mati dia tetap hidup di dalam perut ikan. Tetapi itu materi lain, nanti kita akan bahas. Apakah betul tanda Yunus itu berlaku terhadap apa yang terjadi pada Yesus yang diimani oleh sahabat-sahabat Kristen. Jadi saya simpulkan bahwa raja atau ratu yang dari selatan itu tidak lain dan tidak bukan adalah dia yang pernah melakukan Isra Mi'raj dari luar angkasa kembali ke bumi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Zuma yang mewakili pihak Islam. Demikianlah para ikhwan fillah yang ada di Room Zoom ini, diskusi kita tentang topik siapa oknum di Matius 12:42. Terima kasih semua telah tertib di Room Zoom yang telah menyaksikan diskusi yang baik ini. Semoga bisa mengambil yang baik, buang yang buruk. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tadi yang resen Pak siapa itu tadi, silakan kalau mau memberi tambahan atau silakan teman-teman untuk sendiri, silakan. Demikian para sahabat sekalian, diskusi saya dengan seorang pendeta ya. Lagi-lagi bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Sopan Sembiring yang mengatakan bahwa raja atau ratu dari selatan itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, pendeta yang satu ini justru mengatakan bahwa itu adalah Raja Seba atau Ratu Seba, padahal tidak nyambung sama sekali. Dia tidak mampu membuktikan apakah Ratu Seba itu pernah melakukan perjalanan keluar angkasa. Dengan demikian, bahwa nubuatan tentang Rasulullah Muhammad SAW itu betul-betul diterangkan dengan gamblang di dalam kitabnya orang Kristen. Sayangnya kitab mereka selalu revisi sehingga jejak akan nubuatan yang tertuju pada Rasulullah Muhammad SAW itu semakin hilang. Demikian para sahabat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam dari saya, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.